Namun susahnya sampai saat ini nilai yang diperoleh Engie dari sponsor belum seberapa. Produsen alat-alat olahraga Nike misalnya memang memberi bonus yang totalnya mencapai 50 juta rupiah atas sukses Engie di Wimbledon ini. Tapi diakui mereka sendiri, nilai itu jauh dari mencukupi. Tentunya kalau masalah dana tidak akan cukup untuk modal Engie tour di dunia ini ya. Tapi ya kita akan pikirkan itu tentu hanya sebagian kecil dari total dana yang Engie perlukan. Pertanyaannya sekarang, akankah prestasi besar di ajang junior itu akan membawa Engie berprestasi tinggi pula di tingkat senior? Jika saat ini ia bisa dikalahkan semua lawan-lawannya, logikanya ia pun bisa melakukan yang sama di tingkat senior untuk kemudian menjadi yang terbaik. Namun kenyataan selama ini justru sebaliknya. Bukan cerita baru lagi berapa atlet Indonesia justru tenggelam setelah memasuki era senior, meski sebelumnya di tingkat junior menghasilkan prestasi Asia bahkan dunia. Di cabang tenis, hanya Yayu Basuki yang lolos dari kubang kegagalan dengan pernah menduduki urutan 19 dunia. Toh prestasi ini tetap tak sebanding dengan laju misalnya Martina Hingis. Bintang tenis nomor 1 dunia ini dulu pernah dipukul Yayu. Selain Hingis, nama besar lain yang pernah dikalahkan Yayu adalah Mary Pierce. Tapi jika kemudian Yayu mentok, Hingis atau Mary Pierce terus melaju kencang jauh meninggalkan Yayu. Sulit dibantah, kunci utama keberhasilan petenis adalah mengikuti turnamen sebanyak mungkin. Nah, bicara turnamen adalah bicara uang. Begitu dalam hal Angelique Wijaya, modal ini harus ada andai prestasinya ingin didongkrak level dunia. Lalu dari mana modal itu tersedia? Sponsor adalah salah satunya. Namun susahnya sampai saat ini nilai yang diperoleh Engie dari sponsor belum seberapa. Produsen alat-alat olahraga Nike misalnya memang memberi bonus yang totalnya mencapai 50 juta rupiah atas sukses Engie di Wimbledon ini. Tapi diakui mereka sendiri, nilai itu jauh dari mencukupi. Tentunya kalau masalah dana tidak akan cukup untuk modal Engie tour di dunia ini ya. Tapi ya kita akan pikirkan itu tentu hanya sebagian kecil dari total dana yang Engie perlukan. Akan halnya Pelti, sejauh ini lembaga yang mestinya sangat berperan dalam hal ini belum jelas sikapnya. Ketua Umum Tantri Abeng baru merencanakan mengajak para pengusaha untuk menjadi penyandang dana. Saya ingin supaya beberapa dari mereka termasuk pengusaha dan dari pengurus juga kan, pengurus seperti Subronto Laras, Martina Wijaya, saya, Saudara Koyun, ya, ada beberapa lagi. Kita akan ngumpul untuk mencari bagaimana kita bisa mengembangkan pendanaan ini. Ya tentu dari kita dulu. Namun begitu, melihat pengalaman selama ini, tidak sedikit kalangan menganggap rencana itu hanya mulut manis belaka. Subronto Laras pun, salah satu pengusaha yang disebut Tantri tadi, menolak diwawancarai sekitar komitmennya atas rencana Tantri tersebut. Walhasil sejauh ini, lagi-lagi segala tanggung jawab itu kembali menjadi beban orang tua Engie. Ya kalau sampai sebelum ada sponsor ya semampunya saya, saya nggak bilang saya mampu, tapi semampunya aja gitu. Ya kalau pas kita nggak ada ya nggak berangkat mungkin ya. Selain kalau ada orang yang lihat bakat Engie yang menonjol, ya kalau ada yang mau biayain yang terserah gitu. Ya mudah-mudahan dengan prestasi Engie pun sekarang ada pengusaha yang tergugah untuk memberikan sponsor kepada Engie yang sekarang udah aset daripada bangsa Indonesia. Karenanya, Pelti sebagai induk olahraga tenis Indonesia yang sepanjang kedatangan Engie seolah-olah menjadi pemilik Engie, benar-benar mau menjadi pemilik dalam arti sesungguhnya, khususnya tanggung jawab mereka terhadap kesulitan dana ini. Jangan sampai publik menyebut Pelti NATO alias not action talk only, ya nggak Mani Raket? Apa yang mesti Engie lakukan? Ya latihan
Ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang kayak menyedihkan atau kecewa gitu? Semua sendiri. Semua sendiri. Aduh, gimana, sedih nggak tuh?